Comment and subscribe. Aduh. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Subhanallah, Yazid Jawas ini selalu berapi-api, selalu bersemangat menggebu-gebu dalam menyampaikan orasinya. Terbukti barusan kita juga dengarkan bersama Yazid Jawas ini dalam orasinya menyampaikan, makanya sebodoh-bodohnya orang yang sesat dan menyesatkan, dan yang paling sesat adalah orang yang berbondong-bondong datang ke kuburan wali-wali. Ini sungguh sangat naif, sangat-sangat fatal kalau orang-orang yang datang ke kuburan, tabarruk, ngalap berkah ke kuburan itu dianggap orang yang paling bodoh dan orang yang paling sesat. Sungguh sangat-sangat fatal. Berarti secara tidak langsung Yazid Jawas ini juga mengklaim, memponis Imam Madhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu an adalah orang yang paling bodoh, adalah orang yang paling sesat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini pernah tabarruk, karena Imam Syafi'i ini pernah ngalap berkah kepada kuburannya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Sebagaimana keterangan, inni atabarraku bi Abi Hanifata rahimahullah wa aji'u ila qabrihi. Saya ngalap berkah, tabarruk kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, wa aji'u ila qabrihi, dan saya mendatangi kuburannya. Fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'atain wa sa'altullah. Ketika saya punya hajat, kata Imam Syafi'i, saya sholat 2 rakaat, saya minta kepada Allah inda qabrihi, di samping pusara, di samping kuburannya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Fatubba sari'an, Allah segera mengabulkan keinginan saya, Allah segera memberi hajat atau keinginan saya. Ini Imam Syafi'i, Yazid tabarruk kepada Imam Abu Hanifah. Lah kita orang-orang yang ziarah kubur, yang tabarruk kepada wali-walinya Allah itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada kuburan. Kita datangi kuburan mereka karena di dalam kuburnya itu mengandung jasad orang yang paling mulia, orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, orang soleh, orang wara'. Kalau sekelas Imam Syafi'i saja melakukan tabarruk, beliau imam madhab, beliau alim, beliau soleh, beliau wara', beliau zuhud, beliau hafal Al-Quran, masih bertabarruk, apalagi kita. Masa iya Ustadz Yazid ini, Yazid ini mengatakan Imam Syafi'i adalah orang yang paling bodoh karena tabarruk? Tentu tidak kan? Tapi kenapa kalau kita yang tabarruk, kalau kita yang mendatangi makam makbarah wali-walinya Allah dikatakan orang yang paling bodoh? Apa bedanya? Sama-sama memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Khawatir Yazid ini apa memang benar-benar tidak tahu, kurang baca, atau memang menyimpan kebenaran, menyembunyikan kebenaran seperti penjelasan barusan tidak disebarkan, tabarruk tidak boleh dan sebagainya. Ini khawatirnya saya seperti itu. Beliau memang sengaja menyimpan mungkin ya, mau guyon beliau ini, mau bercanda beliau ini, Yazid Jawas ini. Ini adalah Imam Syafi'i. Kita datang ke kuburan itu, iya kita meyakini secara substansi, secara zatiyah kuburan itu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Sama halnya dengan kita memandang sampul Al-Quran, kertas yang ditulisi ayat-ayat Allah itu secara zatiyah sampulnya nggak ada nilainya, secara substansi kertasnya nggak ada apa-apanya. Tapi karena di atas kertas itu tertulis firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, kalamullah, sampul atau cover itu karena membungkus kalamullah, maka la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kita menyentuhnya kalau tidak punya wudu. Secara zatiyah nggak ada apa-apanya, nggak ada mulianya, sama saja dengan kertas-kertas yang lain. Tapi karena di dalam kuburan itu ada jasad walinya Allah,
ada jasad orang soleh, ada jasad orang yang memiliki kedekatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita datangi. Di dalam salah satu kitab Al-Habbul Matin fi Ittiba'is Salafus Shalihin ada penjelasan juga perkataan Imam Syafi'i, bahwa kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, qabru Musa al-Kazim tiryaqun mujarrabun li ijabatid du'a, bahwa kuburannya Musa al-Kazim itu adalah tempat yang penuh berkah untuk kita berdoa dan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Musa al-Kazim itu? Musa al-Kazim itu adalah Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah putra daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Di dalam salah satu keterangan juga dijelaskan Yazid bahwa salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Muqaddasi Al-Hambali, beliau wafat pada tahun 600 Hijriah. Suatu ketika beliau ini tertimpa penyakit bisul di lengannya, ini tidak kunjung sembuh. Akhirnya beliau ini Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Muqaddasi Al-Hambali ini datang ke kuburannya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau usapkan tangannya itu ke kuburan Imam Ahmad bin Hambal, lalu kemudian beliau usapkan ke bisulnya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada penyakit bisul yang diderita oleh Imam Abdul Ghani Al-Muqaddasi tadi yang tidak kunjung sembuh tadi itu. Nah, ini tabarruk, ini ambil berkah. Apakah kurang soleh beliau ini? Pandai beliau ini berdoa di rumah, berdoa di masjid, langsung minta kepada Allah, tidak di kuburan. Boleh-boleh saja dan sangat-sangat pantas dan sangat-sangat bisa. Oleh karenanya kita tabarruk ini ambil berkah, ngalap berkah kepada wali-walinya Allah, kepada orang-orang besar, memang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa keberkahan itu ada bersama orang-orang besar kalian semua. Ada kalanya besar pangkatnya, ada kalanya besar ilmunya, ada kalanya besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan, ngalap berkah itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazid, sekali lagi kita datang ke kuburan bukan minta kepada kuburan, tapi murni semata-mata minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.